Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa tanzilu ar-rahmat wa tahsulu al-barakat wa tunalu biha as-sa'adat. أحمده على ما أجزل من الهبات وأشكره على ما أوفر من العطيات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات بل أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرات وصحابته النجوم القادات والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخضوع والإخبات. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, sidang khutbah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita untuk terus senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya bermodalkan ketakwaan yang sebaik-baiknya lah kita akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan di antara arti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita mengagungkan syiar-syiar agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Oleh karena itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ketahuilah bahwa perkara tersebut adalah bukti akan ketakwaan hati. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sya'airullah artinya adalah simbol-simbol keagamaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana simbol-simbol ini begitu tampak, terlihat dan dipertontonkan. Sebagai contoh, salat adalah simbol keagamaan. Namun simbol ini akan menjadi syiar ketika salat ini dilaksanakan secara berjamaah dan secara terang-terangan. Barang siapa yang mempertontonkan simbol-simbol keagungan agama Allah Subhanahu wa taala, ia tergolong orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan di antara syiar-syiar tersebut adalah berkurban di hari tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Al-ayah. Dan onta-onta tersebut, yang dalam hal ini juga adalah semua binatang ternak yang secara fikih disahkan untuk dijadikan hewan kurban. Allah katakan, dan kami jadikan perkara hal-hal tersebut atau hewan-hewan tersebut untuk kalian merupakan bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khair, di dalamnya mengandung
kebaikan yang banyak untuk kalian. Paling tidak ada 2 macam kebaikan yang akan kita raih di saat kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan penyembelihan di hari raya Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Rasulullah terangkan di antaranya adalah pahala yang luar biasa yang Allah janjikan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berkorban di hari raya Idul Adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dam." Tidaklah seorang hamba yang beramal di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai dari sekian amal dibanding amal berupa menumpahkan darah hewan kurban. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa indaha sata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha." Dan ketahuilah apa yang telah engkau korbankan itu nanti di yaumul qiyamah mereka hewan-hewan tersebut akan menjelma hidup sebagai manfaat untuk kita, bahkan bersamaan dengan taring-taring dan kuku-kukunya Allah akan bangkitkan itu semua demi manfaat untuk kita. Kemudian Allah katakan, wa inna ad-dama la yaqa'u bimakanin min Allah min qabli an yaqa'a minal ard. Dan ketahuilah bahwa darah tersebut sebelum ia menyentuh bumi sudah ada catatan nilai pahalanya yang begitu besar di sisi Allah sebelum darah tersebut menyentuh bumi. Oleh karena itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Fatayyibu bihi nafsan." Maka dari itu ya buatlah gembira orang-orang yang membutuhkan dengan korban tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena ini bentuknya adalah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau persembahan, maka dari itu persembahannya harus yang baik dan bagus. Ya, oleh karena itu ulama ahli fikih ya menerangkan bahwa kambing atau onta atau sapi ya yang dikorbankan itu akan lebih baik tatkala kambing tersebut atau binatang tersebut adalah binatang yang sehat dan gemuk. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azzimu dhahayakum takunu matayakum yaumil qiyamah," atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agungkan, perbesarlah ya binatang-binatang sembelihan kalian, karena niscaya binatang tersebut akan menjadi kendaraan kalian kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selain kebaikan berupa pahala dan kebajikan serta pengamalan akan perintah Allah Subhanahu wa taala di balik amalan kurban tersebut, yang terpenting di balik itu adalah hikmah yang luar biasa di balik disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Karena yang namanya ritual-ritual keislaman tatkala disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak luput dari hikmah-hikmah yang amat sangat agung. Di antaranya sebagai contoh, ritual sujud itu menyimbolkan akan arti penghambaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku adalah simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurban adalah simbol pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam hidup dan dalam beragama dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan segala yang kita miliki, bahkan yang kita sayangi,
demi meraih ridhonya Allah dan pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua telah dicontohkan oleh manusia-manusia pilihan semenjak Rasulullah sampai ke Nabi Allah Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Terkhusus Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya adalah merupakan contoh keluarga yang luar biasa dalam menunjukkan arti pengorbanan secara utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengorbanan inilah yang merupakan hakikat dari arti keislaman itu sendiri. Karena Islam artinya adalah berserah diri secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Barang siapa yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, maka itu adalah orang-orang yang bodoh. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah memilih dia di dunia menjadi nabi, dan kami kelak akan buktikan bahwa ia tergolong orang-orang yang soleh di yaumil qiyamah kelak. Idz qala rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kapan Nabi Allah Ibrahim bisa meraih kesuksesan seperti ini? Yaitu tatkala Allah katakan, serahkanlah dirimu, maka dia katakan, aslamtu li rabbil alamin. Saya serahkan jiwa, raga, harta, keluarga saya untuk Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kita tahu sejarah disyariatkannya hewan kurban, bagaimana ujian yang terjadi terhadap Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail, di mana Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah hambanya yang taat dan benar-benar telah menyerahkan totalitas dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan saja dibuktikan dengan Nabi Allah Ibrahim, tapi anak didiknya yang mulia yaitu Nabi Allah Ismail di masa kecilnya pun telah menunjukkan arti pengorbanan sesungguhnya dan penyerahan totalitas diri secara utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan apa yang terjadi antara sang ayah yang penyayang ini terhadap anaknya yang maha penyabar, yang penyabar. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka." Wahai anakku yang aku sayangi, aku sesungguhnya melihat di dalam tidurku dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Terus apa kata Nabi Allah Ismail yang merupakan anak didik terbaik dari sang ayahnya, sang nabi? "Ya abati fa'al ma tu'mar satajidini insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, laksanakan apa yang sudah menjadi perintah, karena engkau insyaallah akan menjumpaiku tergolong orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian ini. Oleh karena itu Allah buktikan, akhirnya Allah gantikan pribadi Nabi Allah Ismail dengan kambing yang begitu bagus dan besar sebagai bukti diterimanya penyerahan totalitas diri dari keluarga yang penuh dengan rahmat ini. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail tatkala selesai membangun simbol-simbol keagamaan Allah subhanahu wa ta'ala, simbol agama samawi yang diwarisi sampai ke tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah apa yang merupakan persembahan kami ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami berdua beserta anak-anak keturunan kami tergolong orang-orang yang benar-benar berserah diri kepadamu ya Allah. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Jadikanlah kami ummah-ummah yang benar-benar berserah diri, menyerahkan totalitas diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berani berkorban di jalan Allah demi menegakkan agama Allah, demi meraih ridhonya Allah dan ridhonya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana. Pertontonkanlah kepada mereka anak keturunan kami dan umat-umat setelah ini apa yang menjadi persembahan kami berupa ibadah kepadamu.
sehingga digariskan syariat haji yang diantaranya adalah menyembelih hewan kurban, dan itu merupakan bagian dari bentuk manasik yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai bentuk napak tilas kita kepada para nabi-nabi agung ini. Tujuannya adalah apa? Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita berbangga, oh saya bisa memotong kambing saya besar dan lain sebagainya. Tidak, tetapi Allah katakan la yanarallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali daging korban tersebut tidak akan sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kalian melaksanakannya bukan dengan keikhlasan dan dengan maksud menjalankan perintah Allah dan dengan maksud berkorban di jalan Allah. Tetapi yang akan sampai ke jalan Allah adalah maksud dari ketakwaanmu di saat Anda menjalankan perintah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullah al-malikil allam. Wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والأمراض والأسقام والأذية والبلية وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.